Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, dengan tenangnya Hithcrea menjalankan rencananya dengan menjelaskan, apa kau tahu Kaeram? Di dunia ini ada konsep yang disebut dengan baik dan jahat, cahaya dan kegelapan, ciptaan dan kehancuran. Sebuah konsep berlawanan yang selalu berseteruan satu sama lain. Dan di akhir cerita, cahayalah yang akan selalu menang. Tetapi sudah 3 abad berlalu semenjak perang melawan Great God Demon berakhir, dan permukaan sudah menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Namun, perlahan tapi pasti, dunia mulai melupakan kami, hingga mencari rasa kagum dan pengakuan yang dimiliki orang-orang pada kami sangatlah sulit. Dengan demikian, setelah pertimbangan yang cukup lama, kami pun memutuskan jika kita membutuhkan kegelapan, karena kegelapan itu menjadikan kita lebih bersinar. Mendengar penjelasannya, Kaeram yang punya pandangan tersendiri pun berkata, alasan yang bodoh. Jadi intinya, kalau aku mengambil alih tubuh pemilikku dan bertindak sesuka hatiku, kalian akan mengalahkanku dan menjadi penyelamat. Hithcrea yang merasa senang karena Kaeram mengerti maksudnya pun membalas, yap, tepat sekali. Sudah kuduga kau bisa Namun, belum sempat Hithcrea menyelesaikan kalimatnya, Kaeram tiba-tiba saja menyerangnya sembari berteriak, cukuplah dengan omong kosongmu ini, sialan. Seketika itu juga, Hithcrea yang nampak baik-baik saja meski Kaeram menyerangnya pun berkata, wah ya ampun, sangat disayangkan loh. Aku kira takdir Demonic Sword adalah mengambil alih tubuh pemiliknya. Apa kau berubah pikiran? Kaeram yang merasa kesal pun membalas, kalian sendiri yang memutuskan kami itu jahat secara sepihak. Yang kalian lakukan hanya selalu saja memberikan masalah sendiri, ketimbang berusaha mengandalkan orang lain. Hithcrea yang tak bisa memujuknya pun pergi dari sana sembari menimpali. Sayang sekali kau berpikiran seperti itu. Aku kira kamu udah diajak bicara seperti dengan Aero. Ya, senang bisa mengenalimu. Aku pergi, bye-bye. Mendengar hal itu, Kaeram yang penasaran dengan tindakan Aero pun bergumam, sebenarnya, apa yang sudah kau lakukan, Dawa Aero bodoh? Kita beralih pada Boris dan Xian yang nampak duduk berhadapan di ruangannya, di mana Boris membuka obrolannya dengan menyuguhkan sebuah teh miliknya. Ini teh yang sangat berkelas dari Spania. Kuharap ini cocok dengan seleramu. Xian yang nampak begitu datar bertanya, kau sempat bilang kau tertarik padaku kan? Boris pun tertawa berkata, hahaha, kurasa wajar saja seorang instruktur tertarik pada murid mereka. Xian yang merasa aneh pun membalas, aku saja tak masuk kelas karena tak ada lagi yang bisa dipelajari. Boris yang mencoba mencarikan suasananya pun menimpali, apakah Kansler atau Duke tahu soal ini? Xian yang tak ingin berlama-lama di sana pun menekankan, sudahlah, kau sebab ternyata begitu. Melihat sikapnya yang begitu dingin, Boris yang tak bisa mengaturnya pun bertanya, kalau begitu, aku langsung ke intinya saja. Apa kau mengenalku? Sang pun menatapnya berkata, apa yang membuatmu berpikir begitu? Sembari mengingat kejadian sebelumnya, Boris menjelaskan, ya, aku merasa kau sudah membenciku sejak pertemuan awal kita. Khususnya caramu dalam memandangku, yang seolah-olah kau ingin aku mati. Ya, aku sendiri belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi, aku penasaran, apa kau sudah mengenalku? Mendengar hal itu, Xian yang menyembunyikan alasan sebenarnya pun menuturkan, tidak, justru yang lebih mengejutkannya, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Seorang mag dengan Magic Circle ke-8, seharusnya sudah terkenal di mana-mana. Dari mana asalmu? Boris yang juga menyembunyikan sesuatu pun berkata, ya, aku lebih memilih kehidupan yang tenang, karena aku berasal dari tempat yang sangat pedesaan. Kau tak akan tahu tempatnya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Xian pun terdiam berpikir, dia berbohong.
Aku yakin dia tak mau memberitahu siapapun. Dia berusaha menyembunyikannya hingga akhir bahkan di kehidupanku sebelumnya. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun membalas. Lalu, apa ada lagi yang ingin kau ketahui dariku? Boris yang tak bisa menangani sikap dinginnya pun menimpali. Sekarang sudah larut malam, obrolannya bisa kita lanjutkan lain kali. Dengan begitu, Xian pun segera meninggalkan ruangannya. Hingga Boris yang berseorang diri di ruangannya, memandangi buku Jirah Ikrea sembari bergumam. Dia dingin sekali. Saking dinginnya, aku hampir tak tahu harus bicara apa. Aku jadi paham kenapa kau merasa begitu terancam olehnya, Asya. Pasti dialah orang yang menolong Putri Aryan. Benar-benar tragedi. Adik sang penyelamat yang telah diberkati oleh Lumendel ternyata pemilik Demonic Sword. Mendengar gumamannya, Ikrea pun mewujudkan dirinya berkata, "Kurasa begitulah takdir." Sembari membuka buku Jirah Ikrea, Boris tersenyum membalas, takdir. Itu cara memandang yang cukup menarik. Ikrea meliriknya menimpali. Kairam juga, mungkin dialah kegelapan yang selama ini kita cari-cari. Setelah melihat halaman bukunya, Boris pun tersenyum puas melanjutkan. Ya, kalau perkataanmu memang benar. Bocah itu akan membuat Asel bersinar lebih terang. Seperti yang dinubuatkan, kabut hitam yang menyembunyikan matahari. Kenaikan sang penyelamat tak lama lagi akan dimulai. Kita beralih pada Kairam yang nampak memasuki aula Blackpog. Hingga Aeru yang melihatnya pun langsung bertanya, Kau datang dengan sendirinya ya? Ini juga mengejutkan. Ada perlu apa kemari, Kairam? Kairam pun menatapnya berkata, "Kau beneran tanya karena tidak tahu ya? Barusan aku bertemu dengan Ikrea. Aku tahu ternyata dia sedekat ini dengan kita." Aeru meliriknya membalas, "Apa dia mencoba melakukan sesuatu?" Kairam yang tak bisa menahan kesalahannya pun menimpali. "Oh, ternyata memang tahu ya. Kenapa kau tak berbuat apa-apa? Apa kau sudah lupa kalau mereka lah yang mengeluarkanmu?" Seketika itu juga, Aeru berpindah ke belakangnya sembari menuturkan, "Tak ada tempat yang lebih rendah dari tempatku terjatuh. Yang berarti, tak ada lagi yang perlu ditakutkan." Kairam yang tak bisa memahaminya pun menekankan, "Kau bercanda ya? Mereka berusaha memanfaatkan aku dan Xian." Sembari menuliskan sebuah dekret, Aeru melanjutkan, "Apa itu harapanmu untuk melindungi Xian? Bawa dekret ini bersamamu. Seluruh Mist akan menolongmu dan anak itu." Sembari mengambil dekretnya, Kairam bertanya, "Jadi, kau tetap tak mau bertindak langsung ya? Apa sudah terjadi sesuatu dengan Lumendel?" Aeru yang menyembunyikan sesuatu pun berkata, "Ya, anggap saja begitu. Setelah keputusan yang kubuat adalah demi dirimu." Mendengar hal itu, Kairam yang merasa jijik pun pergi dari sana dengan menggerutu. "Tak sudi aku mendengar alasanmu yang menjadikan itu. Terus saja kau terkurung di sini selamanya, mungkin brengsek." Tentu saja, sikap Kairam yang seperti itu membuat Aeru yang menatap pepergiannya menggelengkan kepalanya. Beberapa waktu kemudian, di gereja Lumendel ibu kota Kaisaran, nampak saintis mereka yang tengah melakukan sebuah upacara pengangkatan untuk Alice. Atas nama Lumendel, God of Plague yang Maha Kuasa, akan kuberikan berkah yang besar pada dirimu. Sebagai penyelamat yang pantas, izinkan aku bertanya, apa kau bersedia menjadi sinar cahaya yang menyimakkan dunia yang gelap dan kejam ini? Apa kau bersumpah untuk hidup di garda depan dan juga mati di garda depan? Alice yang berduduk di depan saintisnya pun berkata, "Aku, Alice Ford, bersumpah untuk menjunjung tinggi kehendak God of Light Lumendel." Namun, meski hal itu Alice menjawabnya seperti itu, masih ada keraguan yang mengganggu hatinya. Hingga setelah upacaranya selesai, Alice yang merasa gundah pun memenangi patung Lumendel di depan gerejanya sembari berpikir, apa ini sungguh jalan yang benar? Akhir-akhir ini, Kekaisaran telah merekrut orang-orang berbakat ke dalam God Light of Light dan mengirim mereka ke garda depan. Akibatnya, bahkan saat terjadi perencana perjamuan berdarah, penjaga kerajaan pun sampai tak berdaya. Sejak dulu, bergabung dengan Knight of Light sudah menjadi cita-citaku.
Tapi, apa orang-orang di garda depan yang harus kulindungi? Atau mungkin saat Alice berpikir seperti itu, satu temannya di akademi yang bernama Cecilia datang menghampirinya dengan berkata, "Aku ucapkan selamat Nona Alice. Impian Nona akhirnya bisa tercapai." Alice yang merasa senang pun membalas, "Ah Cecilia, sepertinya aku harus memanggilmu Demi Cecilia ya. Soalnya aku kan baru jadi naik pemula." Cecilia yang merasa nyaman pun menimpali, "Kalau cuma ada kau dan aku, panggil seperti biasanya saja ya." Alih-alih mendengarkannya, Alice yang merasa enak pun malah bersujud di depannya. "Tapi, kamu tuh seniorku, jadi tak boleh begitu." Tentu saja, tingkah Alice yang seperti itu membuat Cecilia terkejut. Akan tetapi, Cecilia bisa langsung menanganinya. Hingga Alice pun mengatakan keresahannya kepadanya. "Oh, jadi itu yang Nona khawatirkan. Tak ada yang salah dengan jalan yang Nona pilih. Aku tahu itu. Soalnya aku sudah kenal Nona sejak lama." Mendengar hal itu, Alice pun menghela napasnya menuturkan, Tapi aku masih merasa ragu. Aku masih bisa mendengar cerita orang-orang yang meminta tolong." Melihat sikapnya yang seperti itu, Cecilia pemberdiri di depannya berkata, "Cuma ada satu cara untuk menangan cari tahu. Apa garda depan adalah tempat Nona berada? Caranya, kita ke garda depan sama-sama. Duk Filia telah mempercayakan misi yang penting pada kita untuk diselesaikan. Itu tugas resmi pertamamu loh. Penuhi panggilanmu, Alice Bird." Ini pun diakhiri dengan Alice yang tak menduganya pun sontak bertanya, "Apa? Ayah memberikan misi pada kita?"